Perkenalkan, nama saya Afita Paisei. Saya merupakan mahasiswa Universitas Cendrawasih dari Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam dari jurusan farmasi. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai reaksi esterifikasi pada lipid. Simak video berikut ini. Reaksi esterifikasi pada lipid. Perkenalkan, nama saya Afita Paisei dengan nomor NIM 203051064017, jurusan farmasi, tugas biokimia. Sini saya akan menjelaskan tentang definisi lipid. Lipid adalah senyawa yang mengandung karbon dan hidrogen, umumnya hidrofobik, tidak larut dalam air tetapi larut dalam pelarut organik. Lipid berasal dari kata lipos atau bahasa Yunani yang berarti lemak. Secara definisi, lemak adalah senyawa organik yang terdapat di alam dan sukar air dalam laut, tetapi mudah larut dalam pelarut organik nonpolar, misalnya hidrokarbon atau ester. Lipid adalah kelompok senyawa heterogen meliputi lemak, minyak, steroid, alam atau malt, dan senyawa-senyawa lain yang terkait. Sifat umum lipid antara lain tidak larut dalam air dan larut dalam pelarut nonpolar, seperti misalnya ester dan kloroform. Lipid merupakan salah satu zat kaya akan energi yang penting dan dipergunakan dalam metabolisme tubuh. Selanjutnya, struktur lipid. 1. Berdasarkan struktur lipid, lipid adalah gliserida dengan jumlah atom lebih dari 10 yang terbentuk dari reaksi esterifikasi antara asam lemak dan gliserol. Selain itu, gliserida membentuk lemak dan minyak. Struktur asam lemak dan gliserol pada senyawa lipid adalah sebagai berikut. Asam lemak atau atom C lebih dari 10, gliserol atau gliseril 1,2,3 propatriol. Yang kedua, berdasarkan struktur trigliserida, lipid dibagi menjadi dua jenis, yaitu lemak dan minyak. Lemak dan minyak tergolong senyawa trigliserida dan trigliserol, yang berarti senyawa yang memiliki 3 gliserol. 3 OH dari gliserol ini dapat diubah dengan sejenis sisa asam atau berbagi jenis sisa asam. Rumus struktur dari lemak atau minyak adalah sebagai berikut. R1, R2, R3 yang dimaksudkan adalah rantai hidrokarbon dengan jumlah atom karbon dari 3 sampai 23. Tetapi paling umum di jumlah adalah 15 atau 17. Lemak yang terbentuk dari asam karboksilat sejenis R1 sama dengan R2 sama dengan R3 disebut lemak sederhana. Jika terbukti dari 2 atau 3 jenis asam karboksilat disebut campuran. Penamaan dimulai dengan kata gliserin yang diikuti nama asam lemaknya. Klasifikasi lipid. Lipid diklasifikasi menjadi 2, yaitu lipid sederhana dan lipid kompleks. Lipid sederhana meliputi ester, asam lemak, dan berbagai alkohol. Contoh lipid sederhana antara lain: 1. Lemak atau fat merupakan ester asam lemak dengan gliserol. 2. Minyak atau oil adalah lemak dalam keadaan cair. 3. Wax atau malam merupakan ester asam lemak dengan alkohol monhidrat yang berat molekulnya tinggi. Berbeda dengan lipid sederhana, lipid kompleks merupakan ester asam lemak yang mengandung gugus-gugus selain alkohol dan asam lemak, seperti fosfolipid dalam glukolipid. Fosfolipid adalah lipid yang mengandung suatu residu asam fosfor selain asam lemak dan alkohol, sedangkan glukolipid adalah lipid yang mengandung asam lemak, sifigonsin, dan karbohidrat
Lipid kompleks lain juga meliputi sulfolipid, aminolipid, dan lipoprotein. Lanjut, reaksi identifikasi lipid. Reaksi kimia. 1. Reaksi pembentukan hidrolisis. Reaksi pembentukan hidrolisis adalah dua reaksi yang saling berkembalikan. Reaksi kimianya adalah sebagai berikut. Reaksi pembentukan lemak atau esterifikasi. Asam lemak ditambah gliserol menjadi lemak ditambah air. Reaksi hidrolisis lemak. Lemak ditambah air H+ menjadi asam lemak ditambah gliserol. Kedua, reaksi saponifikasi atau penyembunan. Reaksi saponifikasi atau penyembunan adalah campuran lemak dan basa kuat yang menghasilkan sabu, garam atau garam lemak dengan gliserol. Reaksi kimia dari reaksi saponifikasi adalah sebagai berikut. Lemak ditambah basa kuat akan menjadi garam lemak atau sabun ditambah gliserol. Yang ketiga, reaksi hidrogenasi. Reaksi hidrogenasi adalah penjenuhan lemak yang mengubah wujud lemak menjadi bentuk padat. Contoh reaksi kimia pada reaksi hidrogenasi adalah sebagai berikut. Gliserol trialeot ditambah dengan 3H2 akan menjadi gliseril tristearin. Reaksi turunan lipid. Yang pertama, fosfolipid adalah turunan lipid yang gugus hidroksi pada gliserolnya diganti dengan asam karboksilat dan asam fosfat. Fosfolipid bersifat amifilik yang memiliki gugus kepala atau fosfat dan gugus ekor atau lipid yang bersifat hidrofik atau sistem koloid yang fase pendispersinya suka menarik medium pendispersinya, dan gugus ekor atau lipid yang bersifat hidrofob atau sistem koloid yang fase pendispersinya tidak suka menarik medium pendispersinya. Contoh dari fosfolipid antara lain fosfolipid bilayer atau membran sel, fosfatidilkolin atau lestin, fosfatidylethanolamin, dan fosfatiserin. Kedua, steroid adalah turunan lemak yang tidak mengandung gugus asam lemak dan gugus ester. Steroid sama seperti fosfolipid, bersifat amifilik dan tersusun atas 4 cincin karbon dengan jumlah ikatan rangkap berbeda-beda dan mengikat bermacam-macam gugus. Steroid banyak ditemukan pada hormon, contohnya progesteron, estrogen, dan testosterone. Esterifikasi. Esterifikasi adalah reaksi pengubahan dari suatu asam karboksilat dan alkohol menjadi suatu ester dengan menggunakan katalis asam. Reaksi ini juga sering disebut esterifikasi Pitts-Arp. Ester adalah suatu senyawa yang mengandung gugus CaOR dengan R dapat berbentuk alkil maupun arir. Suatu ester dapat dibentuk dengan reaksi esterifikasi berkatalis asam. Reaksi esterifikasi merupakan reaksi dapat balik atau reversibel. Laju esterifikasi suatu asam karboksilat bergantung terutama pada halangan sterik dalam alkohol dan asam karboksilatnya. Kuat asam dari asam karboksilat hanya bermainkan peran kecil dalam pembentukan ester. Untuk alasan esterik, urutan reaktivitas alkohol untuk reaksi esterifikasi adalah metanol lebih dari alkohol 1, lebih dari alkohol 2, dan alkohol 3. Contoh reaksi esterifikasi adalah reaksi antara asam asetat dan etanol membentuk etil asetat. Reaksinya adalah sebagai berikut. Mekanisme reaksi esterifikasi seperti banyak reaksi aldehid dan keton. Esterifikasi asam karboksilat berlangsung
melalui serangkaian tahap protonasi dan deprotonasi. Oksigen karbonil diprotonasi alkohol nukleofilik menyerang karbon positif, dan eliminasi air akan menghasilkan ester yang dimaksud. Inilah mekanisme reaksi esterifikasi. Perhatikan bahwa dalam reaksi esterifikasi, ikatan yang terputus adalah ikatan CO, asam karboksilat, dan bukan OH dari asam atau ikatan CO dari alkohol. Reaksi esterifikasi bersifat reversibel untuk memperoleh rendaman tinggi dari ester. Kesetimbangan harus digeser ke arah sisi ester. Satu teknik untuk mencapainya adalah menggunakan salah satu reaksi yang murah secara berlebihan. Teknik lain yaitu membuang salah satu produk dalam campuran reaksi, atau misalnya dengan destilasi air secara asetropik. Dengan bertambahnya halangan sterik dalam zat antara, laju pembentukan ester akan menurun, rendaman esternya pun berkurang. Alasannya karena esterifikasi itu merupakan suatu reaksi yang bersifat dapat balik dan spesies yang kurang terintangi atau bereaksi akan lebih disukai. Jika suatu ester yang meruah atau bukit harus dibuang, maka lebih baik digunakan jalur sistensis lain, seperti reaksi antara alkohol dengan suatu anhidrida asam atau klorida asam yang lebih kreatif daripada asam karboksilat dan dapat bereaksi secara tak dapat balik. Sekian dan terima kasih.